Kedua, saya happy. Kalau orang happy, relax menghadapinya, gitu loh mereka. Kenapa harus happy? Disinilah orang nggak banyak tahu. 3 tahun saya pemburu ijazah palsu Jokowi, bersama DHL, bersama Azam Khan, bersama Rahmat Imran, bersama Rustam, bersama Ibu Yulia, Ibu Kurnia, Bunda Mary juga ada Bunda Mary Lampung juga. Luar biasa, kita kejar terus. Ada Hani TikToker juga. Semua ada, luar biasa. 3 tahun nggak pernah muncul Jokowi. Dengan dia muncul melaporkan, itu kan blessing, bos. Susah membuat dia muncul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, saya dilaporkan menjadi blessing, anugerah dari Allah. Pertama, menghilangkan seluruh fitnah yang menimpa saya. Kalau fitnah bahasa Sunda, aku suka. Kajepit ngena. Ini fitnahnya fitnah dikeji sekali. Orang nggak melakukan, dituduh melakukan. Yang kedua, saya happy. Kalau orang happy, relax menghadapinya, gitu loh mereka. Kenapa harus happy? Disinilah orang nggak banyak tahu. 3 tahun saya pemburu ijazah palsu Jokowi, bersama DHL, bersama Azam Khan, bersama Rahmat Imran, bersama Rustam, bersama Ibu Yulia, Ibu Kurnia, Bunda Mary juga ada Bunda Mary Lampung juga. Luar biasa, kita kejar terus. Ada Hani TikToker juga. Semua ada, luar biasa. 3 tahun nggak pernah muncul Jokowi. Dengan dia muncul melaporkan, itu kan blessing, bos. Susah membuat dia muncul itu. Dia ngasih surat kuasa kepada Otto. Nah, ini jangan lupa nih, Jokowi saya gugat 2 versi. Versi pertama presiden, debat dengan hakim. Hakim mengasih usul, jangan jabatan presidennya. Karena 2 kali saya gugat dalam pengertian presiden, yang datang jaksa agung, yang datang menteri seknek, walaupun anak buahnya. Ku lawan, gue nggak gugat lo, yang gue gugat Jokowi presiden. Ya kami ini ditugasi, kami ini, kita nggak bisa jawab juga kan. Dalam arti emang tuh logika struktur kan. Baiklah, Pak Hakim, bagaimana saran Pak Hakim? Hakim yang nyarankan waktu itu, diganti aja pribadi. Betul semua? Saya gantilah Jokowi pribadi, walaupun dia masih presiden. Karena bagi saya, Jokowi pribadi atau Jokowi presiden, saat itu existing dia presiden. Ya kalau saya, sama aja, itu kan blow on aja itu mereka itu. Ketakutan. Tapi izin Pak, itu gugatan itu apakah itu yang dikatakan Pak Yakub Hasibuan dia menangkan? Iya, itu yang dimenangkan. Kapan dimenangkan? Coba, gila itu orang itu. Jadi bukan menang itu ya? Yang bukan menang, apa yang menang? Orang kita beralih subjek hukum yang kita gugat. Diperbaiki. Makanya baru muncul si Otto. Jadi Otto diberi kuasa, saya lihat juga tanda tangan basah Jokowi. Waktu itu saya gugat terus karena Jokowi nggak pernah bikin tanda tangan. Tidak pernah. Malah bikinnya surat tugas kepada Jaksa Agung, kepada Menseknek. Gue nggak anggap di sidang, apa lu tuh siapa, nggak ada urusan malu. Gue yang urusan gue bang presiden. Menseknek waktu itu Pratikno ya Pak? Iya, Pratikno. Ya, Bapak waktu itu udah dapat Pak Pratikno sudah datang ke sidang ya? Enggak yang datang anak buahnya ya? Anak buahnya yang levelnya office boy, gue nggak tahu kali. Lanjut, Pak. Tidak menghina ya, istighfar ya. Tapi nggak leverage dong. Kan gue lawyer, harus yang datang lawyer juga. Gue gugat, tapi saran hakim sangat bijaksana. Oke, ku pindah menjadi pribadi, melawan Jokowi, dan muncullah Otto. Ketika muncul Otto, dia mungkin sudah styling dengan hakim, terkondisilah. Semua saya dikondisikan mesti maksa.
sidangnya dengan offline. Ya saya tidak mau kok offline. Ini kan sidang terbuka. Sebelum offline, Sebelum gimana? ada pernyataan harus disepakati yang tidak mau ditandatangani penggugat. Kan untuk offline perlu disepakati. Si Oto main datangnya ke depan tanda tangan. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Saya dipanggil, nggak mau saya. Enak aja. Gua nggak sepakat. Nah, logika hukum perdata. Ini perlu dipahami, ini mau hukum nih. Hukum tertinggi dalam perdata adalah kesepakatan. Jadi, jika saya satu pihak yang tidak bersepakat, batal demi hukum dong. Pertanyaan seriusnya, kenapa dijalankan terus? Harus Oke. diikuti penggugat. Kan harusnya kita yang gugat. Kita yang gugat. Dan ini udah tahap ketiga loh. Tahap pertama, gugatan saya cabut karena Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap. Maka peristiwa perdata pindah ke pidana. Kalau pidana, beban pembuktian sama siapa? Dua-duanya. Bukan dong. yang Jaksa Oh, ya, dan jaksa. polisi. Dia nangkap. Oh iya betul. Ya, mana buktinya? Mana buktinya? Minimal 2 alat bukti. Ya. Nah, ketika di persidangan 6 bulan loh, Michael. Ya. Bukan cukup lama, bukan sebentar, 6 bulan, tiap minggu, tiap hari Kamis saya ingat. Iya. Datang ke Solo, ongkos sendiri, semua sendiri. Bagaimana coba kita? Dengan segala kekurangan kita. Tapi Allah tetap beri pertolongan, kekuatan yang dahsyat. Nggak akan takut. Karena menurut ilmu hukum juga anomali. Ini udah diprotes oleh DHL. Anomalinya apa? Gus Nur Bambang Tri TKP-nya di Malang, Jawa Timur waktu podcast. Kan mestinya diperiksanya di Malang dong. Sesuai dengan TKP. Ini ditangkap di Jakarta. Oke, yang nangkep Mabes. Udah siapa yang bisa ganggu Mabes, ya toh? Maka harusnya periksa di Jakarta. Dipindahin ke Solo coba. Gimana coba? Alasannya memang ada. Saksi-saksi banyak dari Solo. Lah kalau saya menolak juga kan nggak bisa. Dia udah pidana. Harus laksanakan perintah undang-undang. Nah, jadi dengan suasana yang sungguh sangat terpaksa, kita nggak suka, kita banyak keluar biaya, karena di sana kan kita harus bolak-balik dong. Minimal nginep sehari, nggak mungkin nggak. Belum akomodasinya dan lain sebagainya. Tapi atas izin Allah semuanya bisa dilakukan. Dan tibalah saat sidang demi sidang, saat masuk pembuktian. Tentu saya tagih dong ijazah aslinya. Apa kata jaksa? Nggak ada bang, saya cuma dapat fotokopiannya. Dapatnya cuma begini. Yang itu kan dilegalisir. Lo kan ngadilin menghadiri tokoh Profesor siapa saya lupa kalau nggak salah dari UKI, ahli hukum pidana, tentang fotokopi bisa nggak jadi alat bukti? Ya nggak bisa, dia bilang. Dia ceritalah pengalaman. Ada mahasiswa saya yang hilang juga, tapi ada laporan polisi. Nah, saya nanya sama polisi lagi di situ lewat jaksa. Jokowi hilang nggak ijazahnya? Ada laporannya nggak? Kagak ada. Berarti kan nggak hilang dong. Oke? Itu confirm itu. Terus gimana nih? Karena saya nggak puas, gini-gini, jaksa sini jaksa. Ini kan meja hakim nih. Saya duduk situ, dia duduk sini. Ini jaksa, ini saya. Ke depan semuanya depan hakim. Saya perlihatkan Pak Hakim, gini. Ini inti anggap hakim ya. Pak Hakim, ini ijazahnya fotokopi dan memang dilegalisir. Tapi apakah ini bisa jadi alat bukti? Ya nggak bisa, kata hakim. Jadi gimana Pak Hakim penunjuknya? Yaudah nanti saya catat. Catat apaan? Kok dicatat? Ya, harusnya kan batal demi hukum sidang itu. Hakim tuh memutus, bukan mencatat. Bukan catat. Pun, itu orang cerdas begini. Ya akhirnya kita gimana? Hakim cuma begitu. Nampak sekali hakim telah berpihak kepada jaksa dan polisi. Oke? Duduk bareng lagi. Oke, catat lah, saya percaya dah. Catat Pak ya, nanti putusan akhir lo jangan sampai gue dikalahin, gue bilang. Iya dong. Karena udah telak saya menang itu. Dia nggak punya aslinya. Berarti tuduhan hoak, tuduhan menghebohkan masyarakat, tuduhan berita palsu, tuduhan kita menyampaikan tentang ijazah palsu. Tidak benar.
yang benar memang nggak punya ijazahnya. Oke. Gitu. Akhirnya tiba putusan, tuntutannya 10 tahun. Bayangkan Roy, Iya, Simon, 10 tahun itu aduh emangnya sedikit. Nah aja. Akhirnya kita gugat terus dalam arti membela yang maksimal, tapi tetap dihukum 6 tahun. 6 tahun. Ini kekeliruan besar. Saya banding. Waktu banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, ongkos lagi, apa lagi, 3 bulan itu kurang lebih, ya toh? Putusannya diturunkin jadi 4 tahun. Oke. Menang dong, Iya. menang dong dari segi jumlah. Saya lihat diktum-diktumnya itu, kenapa kok dikurangi? Ternyata tidak ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Tidak ada. Dikesampingkan, diignore, diabaikan. Itu padahal yang tuduhan utamanya tentang ijazah palsu. Justru nggak ada. Yang ada disebut tentang ujaran kebencian dari Undang-Undang IT. Saya kritik lagi itu Pengadilan Tinggi. Ujaran kebencian itu menurut pasal 56A KUHP itu kan untuk agama. Ya toh? Untuk agama, untuk apa? Terus di alasannya untuk sara, suku, agama, ras, antar golongan. Coba lu pakai otak, otak lu pakai. Apakah ijazah palsu soal agama? Apakah ijazah palsu soal golongan? Apakah ijazah palsu presiden itu soal ras? Kagak. Tapi kenapa gue dikenain juga pasal tentang ujaran kebencian? Jahat kau hakim lu. Kau bertanggung jawab di akhirat besar nanti. Kau pakai nama Tuhan. Demi Tuhan yang Maha Esa. Diputuskanlah kan? Kau bawa nama Tuhan tapi kau penipu. Azab Allah segera datang. Barangkali udah ada yang mati keluarganya itu. Gue gak tahu tuh. Hakim. Ya. Kami punya hak untuk mendoakan zolim kepada kalian. Karena kalian jahat sama kami. Itulah. Akhirnya saya kasasi. Tetap dihukum 4 tahun. Inkrah. Udah maksimal lah saya. Padahal masih ada 1 peluang. PK. Udah percuma dong. Logikanya si Jokowi masih presiden. Ya. Hakim lebih takut kepada Jokowi. Jadi Tuhannya si hakim, jaksa, polisi, hakimnya, Tuhannya adalah Joko Widodo. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia Islam. Bukan Yesus Kristus kalau dia Kristen. Tapi Tuhannya adalah Joko Widodo. Musyrik kok. Musyrik nggak diampuni oleh Allah. Oleh karena itu kita pasrah. Tapi pas ingkrah selesai, berarti kan udah punya bukti pasti dong inkrah, putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri. Itu saya bawa lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bos. Saya gugat lagi yang ketiga saya gugat lagi. Tapi apa jawaban pengadilan? Udah sidang 15 kali. Ya, termasuk si Otto datang. Otto datang cuma 2 kali itu. Ya tuh. Waktu Otto datang, tuh lo udah sebanyak ngomong lo tuh. Nih sekarang saya ngomong, lo bilang ijazah Jokowi asli. Mana sampai sekarang nggak ada aslinya? Oh ada bang, belum waktunya aja. Belum waktunya kapan? Sekarang waktunya lo tunjukin. Panggil Jokowi. Nggak ditunjukin juga. Sampai detik ini. Lo mungkin karena diiming-iming jadi menteri kan bisa juga. Atau dibayar mahal sama si Jokowi kan bisa juga. Lo jual kok gade ilmu intelektual. Dan sekarang udah jadi wakil menteri beneran ya? Udah Anda nggak bisa turun jadi advokat. Makanya dia tugasi anaknya. Kurang ajar si Yakub lagi ngomong bahwa 2 kali ngalahin gue. Dari mana? Lu sidang juga nggak pernah. Kok ngalahin kita gimana sebenarnya? Itu kan udah kebohongan publik. Harusnya dia telah memberi keterangan palsu di pengadilan. Bapaknya si Otto. Sanksinya 7 tahun. Tapi nggak ada yang berani laporin Otto sampai sekarang ini. Saya heran juga nih. Belum. Ya belum ya. Mestinya responnya pemberani gue demen nih. Jadi gitu Michael. Rahmat dengan hormat, itulah
poin-poin penting Ya. seharusnya kita tidak diadili. Ya. Karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong. Karena dia telah bersumpah loh waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 UUD 45. Sudah dia ucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dia nggak taatin. Kok tetap dia laporin saya? Ya Allah. Tapi Jokowi, saya happy. Kenapa? Karena banyak fitnah buat saya. Yang kenapa nggak ke Solo, kenapa ini, kenapa pret, nggak tahu dia. Michael, Siap. lo tahu panahan nggak? Maksudnya Mana? panahan. Ya. Kalau memanah jarak jauh supaya sasaran tepat, lo tarik nggak busur? Iya. Supaya dayanya lesatnya tinggi kan? Zut. Kalau cuma segini, Enggak. apalagi dimajuin, ya nggak berjalan. Betul. Itulah yang saya lakukan. Saya mundur dulu, saya lihat dulu, saya bidik mana kutu kupret, udah ketahuan nih. Sampai dia ngelaporin saya, pluah, baru gue lepas nih sekarang sih. Gitu loh. Itu namanya strategi attack. Tapi satu lagi, Pak. Apa pertanyaan kau? Kemarin itu kan prosesnya seperti itu karena beliau masih presiden. Yang dimaksud ini. Sekarang ini kan sudah tidak presiden. Apa mungkin hasilnya ini akan berbeda? Kalau dari pandangan Kalau menurut hukum tata negara harusnya berbeda. Oke. Tapi problem seriusnya, saya bertanya kepada Prabowo Subianto yang terhormat, Iya. sahabat saya bos dia. Saya 2 kali lawyer dia, 2014, 2019, bahkan saya dipenjara gara-gara bela Prabowo. Oke. Yang lepasin saya Dasko tuh. Tapi 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. Waduh, kecil banget. 1x3 Kecil bos. dari ruangan ini ya. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Iya. Ya, tahanan politik ya, Pak. Jadi brother, kok memang belum pernah di penjara, jadi jangan nantang nih bang. Gak enak kalau di penjara. Gak enak kalau di penjara bos. Nah, terus yang kedua, Pak, mungkin Bapak kemarin lihat sedang dilaporkannya. Jangan bapak lah, masih bang nih. Best. Bang Egy Sujana, best. Oh, best. Ya, Bang Egy mungkin Yes. kemarin lihat Jokowi sedang melapor ke Polda Metro Jaya. Ada nih analisa saya, meskipun Iya. itu videonya dipercepat dan seterusnya. Iya. Apa mungkin orang membawa sebuah ijazah Sampai digulung-gulung Polda ya. Metro Jaya, Saya ingat digulung-gulung. ijazahnya dibawa pulang dan laporannya diterima dalam 1 hari saja menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak benar. Mungkin nggak itu terjadi di kepolisian? Harusnya tidak boleh terjadi begitu. Ya, prosesnya gimana sih yang benar kalau orang biasa melapor Kalau ke itu polisi? jagoannya hukum acara Bang DHL. Coba jelasin DHL. Silakan. Coba, izin Pak. Supaya ada bagi-bagi tugas lah. Silakan. DHL sekarang kamu. Menjelaskan terkait Hukum acara. persoalan hukum acara. Ya. Silakan, Pak. Sebelum saya